terlihat seperti perempuan pada umumnya. Namun di balik kesederhanaannya, Wulan menyimpan banyak cerita tak terduga. Ia adalah anak dari seorang preman yang terkenal di kawasan Yogyakarta, Agus Joko Lukito, atau yang sering dikenal sebagai Gunjek. Semasa kecil Wulan penuh dengan pertanyaan mengenai pekerjaan ayahnya yang banyak dihabiskan di malam hari dan istirahat di siang hari. Namun siapa sangka, di balik profesi premannya terdapat banyak jasa terhadap negara ini. Beberapa di antaranya adalah 18 bangunan masjid yang telah berdiri kokoh. Tak hanya itu saja, Gunjek juga tergabung dalam anggota Badan Intelijen Negara. Jadi kalau dari cerita kamu, ayah kamu itu sebenarnya adalah intel, polisi. Iya, dia salah satu agen di Badan Intelijen Negara. Dari BIN? Iya. Oke, tapi menyamar menjadi preman? Iya. Nah, kamu gimana waktu hidup? Dan kamu nggak tahu itu sebenarnya? Saya nggak tahu sampai sekitar kelas 2 SMP gitu saya baru tahu. Oke. Dikasih tahu pada saat? Jadi waktu itu saya kan sering ngambek sama Babe karena beliau ini kalau misal lagi jalan sama saya tuh suka bikin masalah gitu istilahnya, terus bikin saya kayak nggak nyaman, terus saya selalu protes kenapa sering nggak ada waktu sih buat keluarga kayak gitu, kenapa dia tuh juga sering keluar kota kan, terus kayak seminggu tuh mungkin hanya 2 hari di rumah dan 2 hari tuh siang buat tidur, terus baru aktivitas malam, kan kebalik sama kita. Jadi saya tuh sering protes kok Babe ini nggak pernah ada waktu buat aku. Terus suatu hari mungkin karena saya sering ngambek, masalahnya apa di depan? Bikin masalah ini salah satunya kalau lagi kan paling sering jalan ke Malioboro, terus Babe ini naik mobil kan, nah di sana tuh kalau malam minggu selalu penuh parkiran dan Babe tuh parkir di tempat yang dilarang parkir, terus dia tabrak tuh palang parkirnya kan. Saya nggak suka itu, terus dia turun ditegur sama tukang parkirnya, "Bapak jangan parkir di sini." Terus bapak saya malah nggak terima karena dia bilang saya nggak dapat tempat parkir. Terus mungkin karena si bapak tukang parkir ini nggak tahu sama bapak saya, terus bapak tukang parkir ini ngotot gitu, "Bapak nggak boleh parkir di sini pokoknya." Terus Babe itu malah telepon teman-temannya, terus mereka datang gitu, terus mereka ngebentak-bentakin si bapak tukang parkir ini. Saya kan nggak suka apa yang saya lihat di situ kan. Terus malu kamu? Iya, saya malu karena menurut saya tuh bapak saya yang salah gitu. Terus saya pulang jalan kaki, terus kamu pulang jalan kaki? Iya, saya pulang jalan kaki, terus bapak nyusulin, terus dia minta maaf gitu. "Maaf ya kayak gitu, nggak kayak gitu lagi," dia bilang. Terus saya bilang saya nggak mau pergi lagi sama Babe kalau Babe kayak gitu. Terus Babe bilang iya nggak akan kayak gitu lagi. Dan akhirnya dikasih tahu? Ya itu karena saya ngambek. Kayaknya saya ngambek tuh lama. Jadi kalau saya ngambek tuh nggak saya ajak omong gitu kan. Terus beliau sini duduk bareng sebentar. Terus Babe mau ngomong cuma berdua itu. Terus kemudian dia nunjukin kartu dia anggota BIN itu. Dia bilang, "Ini loh pekerjaan Babe yang sebenarnya. Kamu jangan malu ya punya ayah kayak Babe," dia bilang kayak gitu. "Kamu harusnya bangga." Terus habis itu saya semakin dekat sama bapak saya. Saya jadi udah semua teka-teki itu terpecahkan. Kamu nggak kaget? Saya pertama kaget sih, kayak masa sih kayak gitu kan. Terus iya bener, terus semua akhirnya kayak masuk akal gitu kenapa dia sering pergi keluar kota. Terus saya juga pernah lihat dia punya mukena warna hitam semua gitu. Terus waktu saya tanya dulu tuh, "Ini buat apa sih kayak gitu? Ngapain sih Babe beli kayak gini?" Terus dia bilang, "Oh ternyata tuh kayak buat nyamar gitu loh. Kalau dia jadi perempuan. Di daerah iya jadi perempuan pakai mukena hitam-hitam gitu." Dan itu diberitahu pada saat berapa lama sebelum meninggal? 2 tahun sebelum meninggal. Jadi kamu dekat hanya 2 tahun terakhir? Iya. Sedih sekali dong kamu nggak tahu? Iya, sedih sekali.
Saya cuma diberi waktu 2 tahun buat akhirnya benar-benar kenal sama Babe kayak gitu. Nangis nih saya. Kalau Babe ada di sini, kamu ngomong apa? Saya mau bilang kalau saya ini saya nggak pernah malu punya ayah Babe. Saya bangga banget punya ayah kayak Babe. Udah. Saya minta maaf kalau dulu sering-sering ngambek karena saya nggak tahu sebenarnya alasannya kenapa. Saya nggak tahu dia pekerjaannya apa. Maaf banget kalau Ulan dulu sering ngambek sama Babe. Gitu. Dan di masa 2 tahun kamu mengenal ayah kamu, iya. Hal apa yang paling kamu ingat? Yang paling selalu berkesan tuh ketika jalan berdua, terus makan. Dia tuh selalu enak diajak diskusi apapun. Dia sangat punya pemikiran yang terbuka terhadap apapun, kayak politik, agama, tentang seni. Dia tuh sangat menyenangkan. Dimanapun saya jalan sama dia tuh, dia tuh kan punya magnet gitu loh, bisa menarik banyak orang di situ. Itu sih yang menurut saya. Meninggalnya kenapa? Karena kanker kelenjar getah bening. Kamu ada di sana pada saat itu? Iya, di rumah sakit selalu menemani. Ada pesan ayah buat kamu terakhir? Dia nggak ada sih, karena dia mungkin juga tidak terprediksi, kayak tidak menyangka bahwa akan secepat itu. Keluarga juga semua shock ketika kok dipikir akan sembuh, ternyata malah meninggal saat itu juga. Artinya kamu menyesal sekali dong ya bahwa kamu pernah membenci orang yang kamu tidak kenal bahkan siapa? Iya. Itu buat pelajaran terbesar di hidup saya sih. Nah, kalau kamu bisa ngambil, ini kan orang-orang pada nonton semuanya. Kamu ngalamin hal ini selama hidup kamu, lalu 2 tahun terakhir kamu baru tahu siapa ayah kamu, kerjanya dan sebagainya. Kamu dapat apa yang kamu pelajari dari semua ini? Yang pertama itu, Babe ini sebenarnya selalu menekankan jangan pernah bersikap judgmental gitu. Jangan pernah menilai orang hanya dari permukaannya aja. Jadi itu pelajaran yang terbesar sih yang saya dapat, bahwa saya harus lebih mengenal orang sebelum bisa menilai dia gitu. Jadi jangan menilai orang hanya karena permukaannya saja. Iya, jangan hanya karena permukaannya saja kita langsung bisa menjudge orang itu seperti apa. Kalau bisa putar balik waktu, kalau bisa putar balik waktu, saya akan lebih sabar, nggak ngambekan lagi sama Babe. Jadi sekarang kamu tinggal sama siapa? Sama ibu, sama kakak. Sama ibu sama kakak. Kangen sama ayah? Setiap hari. Setiap hari? Oh ya? Nah, kamu kan tadi cerita tentang ayah kamu yang ribut sama tukang parkir dan sebagainya gitu kan. Kamu cerita hal-hal yang nggak menyenangkan tadi. Tapi yang paling menyenangkan kamu pada saat sama ayah kamu apa yang kamu lihat? Yang paling menyenangkan tuh sebenarnya ini juga mengandung masalah sih. Cuman itu yang paling berkesan. Jadi saya pernah nonton teater bareng Babe ini teater temannya Babe, namanya Cak Nun. Kemudian waktu ada satu tempat di tengah yang belum didudukin orang-orang. Babe tuh langsung, ayo duduk situ aja biar enak lihatnya, nih paling enak. Ternyata tempat itu tuh sudah dipesan buat salah satu pejabat di Yogyakarta. Terus Babe ini protes. Babe ini didatengin sama panitianya kan. Terus dibilang, Bapak jangan duduk di situ, itu buat tamu undangan. Terus siapa tamu undangannya? Toh juga kita sama-sama bayar tiket, kenapa nggak boleh duduk di sini? Babe bilang kayak gitu. Terus menurut saya itu sih, saya bisa lihat bahwa penting buat kesetaraan, walaupun kamu pejabat, mungkin keistimewaan itu bukan sesuatu hal yang
apa ya, kalau pejabat tuh nggak harus diistimewakan gitu loh. Menurut Babe ya udah setara, kita semua sama-sama beli tiket. Kenapa yang lain nggak boleh dapat tempat duduk yang view-nya paling bagus, kayak gitu sih. Dan akhirnya karena Babe lihat saya udah ketakutan sama malu, terus semua orang kan lihat ke situ karena suara Babe juga keras kan. Terus saya bilang, udah yuk Be, cari tempat lain aja. Tapi sebenarnya saya juga setuju tuh sama Babe saya, cuman kan nggak enak kan ketika itu diliatin banyak orang dan berargumen sama panitianya. Oh, baik. Jadi intinya yang mau kamu sampaikan ke orang-orang di sini adalah jangan menilai seseorang hanya dari permukaannya saja. Hanya dari permukaannya saja, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan dan kita tidak pernah ada di sana ya. Terima kasih banyak Wulan. Terima kasih buat ceritanya. Dari ceritanya Wulan. Saya lanjut lagi, saya satu di Jerman mana tetap di Hitam Putih.